Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda akan menjelaskan tentang pecahan biasa diubah ke desimal ataupun sebaliknya dari desimal ke pecahan biasa. Kemudian dari pecahan campuran ke desimal ataupun sebaliknya dari desimal ke pecahan campuran. Sebelumnya kita pernah belajar ya apa itu pecahan biasa dan campuran. Nah, sekarang ada yang baru lagi itu desimal. Oke. Desimal. Bunda akan menjelaskan desimal itu apa ya. Mungkin kalian dari pelajaran-pelajaran sebelumnya dari kelas 5 dan 4 pernah belajar ini ya, desimal ya. Nah, desimal itu identik dengan tanda koma ya. Tanda koma. Oke, desimal. Nah, desimal itu identik dengan tanda koma ya. Contohnya Bunda akan contohkan misalnya 0,6. Nah, dari desimal ini Bunda ubah ke pecahan paling sederhana. Ya. Sederhana. Oke, 0,6. Kuncinya yaitu jika ada satu angka di belakang koma, berarti dia nolnya 1 ya, atau 10. Nah, kita ubah ke pecahan paling sederhana ya, pasti dikasih per. Ingat ya kuncinya, karena ada satu angka di belakang koma ya, maka tulis di sini 10 ya. Kuncinya itu ya. Terus 6-nya ini kita taruh di atas, kita pindahkan jadi 6/10. Karena soalnya itu menunjukkan pecahan yang paling sederhana, artinya paling kecil. Nah, kita perkecil nih. Apakah 6/10 ini bisa kita perkecil? Ya. Nah, ini dibagi. Karena kita akan perkecil ya. Nah, sekarang kita lihat di sini yang mana yang paling bisa kita perkecil di sini, ya. Untuk taruh di sebelah kanan ini 10 dan 6. Nah, mereka ini bisa dibagi angka berapa? Ya, angka yang sama yang bisa dibagi untuk angka 6 dan 10. Kita ambil 6 dibagi 1 ya sama-sama, tapi jangan 1 ya. Oke. Kita ambil angka 2. 6 bagi 2 itu bisa 3. 10 bagi 2 juga bisa. Kita ambil maka angka 2. Berarti di sini 2, di bawah juga 2. Ya, ingat ya. Ini harus sama, angka atas dan bawah itu harus sama. Sekarang tinggal kita hitung, tinggal kita bagi. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 3/5 ini apakah masih bisa disederhanakan? 3 itu sudah ganjil, 5 itu udah ganjil ya. Dan rata-rata yang perkaliannya hasilnya 3 itu jarang banget. Nah, berarti ini sudah tidak bisa diperkecil dan ini yang paling sederhana. Berarti desimal dari angka 0,6 diubah ke pecahan paling sederhana yaitu 3/5. Oke. Nah, ini kalau satu angka. Gimana kalau di belakang komanya itu ada 2 angka ya? Berarti dia per 100. Bunda akan contohkan. Bunda ambil contoh 3,25. Oke. Ingat di belakang koma ada 2 angka, berarti nolnya juga ada 2 untuk yang di bawah ini, berarti per 100. Angkanya ini semua kita tulis semua ya, tinggal dibuang komanya. 325. Oke. Terus nah, sudah seperti ini nih. Bagaimana kita memperkecil lagi nih ya? Kamu bisa cari angka yang sama untuk dibagi nih, bisa dibagi 325 dan juga bisa dibagi 100 ya. Ingat 100 itu 100 bisa dibagi 2, bisa dibagi 5, bagi 4, 5, 10 ya, 24, 25 dan 50.
Tapi kita lihat juga yang di atasnya ini, 325 itu bisa dibagi 25 kah, apa dibagi 5, bagi 4. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada 25. Kita boleh ambil dibagi 25 ya. Karena 100 juga bisa dibagi 25. Kita bagi 25, di sini juga 25. Oke. Lanjutnya, tinggal kita bagi kurung seperti biasa, 325 dibagi 25. Nanti kalian bisa cek lagi ya. Nah, ini hasilnya 13. Yang ini dibagi 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, 13 per 4. Dan apakah ini sudah paling sederhana? Ya. Kalau belum sederhana, kita sederhanakan dulu ya. Nah, ingat ini pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya ya. Ini namanya pecahan campuran nih. Bisa kita perkecil menjadi pecahan campuran karena dia pembilangnya lebih besar daripada penyebut ya. Nah, ingat kalau ke samping dikali, kalau di atas ditambah. Berarti 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 13? 4 kali 3 itu 12, 12 tambah 1, 13. Nah, ini yang sudah paling sederhana ya. Atau jadi ini pecahan sederhananya itu pecahan campuran. Itu 3, 1 per 4. Oke, paham ya? Ini jika di belakang komanya itu 2 angka. Nah, sekarang Bunda contohkan lagi. Jika di belakang komanya itu 3 angka. Contohnya 1,275. Ingat di belakang koma ada 3 angka. Nolnya berarti ada 3 ya. Tinggal tambahin angka 1, 1000. Nah, berarti ini satunya juga ikut di bawah, 275. Nah, karena ini kita sederhanakan menjadi paling kecil, maka kita bagi. Ingat dibagi berapa? Nah, 1000 ini juga bisa dibagi 25 ya, dibagi berapa lagi. Yang terpenting adalah angka atas yang ini juga bisa sama-sama bisa dibagi juga ya. Harus sama, sesuai. Kita bagi dengan angka 25 lagi ya, 25. Yang ini juga 25. 1275 dibagi 25 itu 51 ya. 1000 dibagi 25 itu 40. Nah, ingat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya nih, maka ini jadinya pecahan campuran. Di bawahnya tetap 40. Nah, ke sampingnya dikali, ke atasnya ditambah. 40 kali berapa nih yang mendekati 51? 40 kali 1, 40 ya, ditambah berapa yang hasil 51? Ditambah 11, jadinya 11 per 40. Ini hasilnya ya. Oke, next. Itu tentang dari pecahan desimal ke pecahan biasa atau pecahan yang paling sederhana. Bisa ke pecahan biasa maupun pecahan campuran. Oke, selanjutnya yaitu kita ubah dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, berarti ada angka koma-komanya nih ya. Bunda akan contohkan satu. Ada 5 per 9. Nah, caranya gimana nih? Nah, ini kita ubah menggunakan bagian kurung ya. Ini harus dilatih lagi bagian kurungnya. Nah, di sininya 5 dan di luarnya 9. Karena 5 tidak bisa dibagi 9, maka kita harus pinjam nih. Pinjam angka 0. Berarti di sini 0, di atasnya pun 0 tapi tambahkan koma. Ya, karena kita pinjam. Selanjutnya 50 dibagi 9 berapa? Enggak ada ya, perkalian 9 yang hasil 50, maka cari yang mendekati angka 50. 9 kali 6, 54. Nah, lebih 9 kali 5, kita ambil 5 ya. Oke,
itu 45. Kita kurang 10, ini jadi 10, yang ini jadi 4. 10 kurang 5, 5. Terus kita pinjam lagi nih 0 ya. 50 bagi 9 berapa? 5 lagi ya. Terus 45. Nanti ini juga berkurang lagi 5 lagi. Nah, seterusnya ini 5 5 5 5. Nah, ya. Ini seterusnya ini 5 5 5 5 5. Banyak nih. Nah, kalau seperti ini bisa kita ambil jadi 0,55. Berarti 5/9 jika diubah ke desimal menjadi 0,55 ya. Atau bisa juga 0,56 kita bulatkan. Oke, ini diubah ke pecahan desimal. Oke, selanjutnya gimana nih ya? Kita ambil contoh lagi deh ya. Bunda kasih satu contoh lagi dari pecahan biasa ke desimal. Bunda ambil contoh itu 7/12 ya. 7/12. 7/12 sama seperti tadi ya, karena 7 lebih kecil maka kita pinjam 0, di sini 0. 12 kali berapa? Kita cari yang mendekati 70. 12 kali 2 itu 24, kali 3 itu 36, kali 4 itu 48, kali 5 itu 60, kali 6 72. Lewat ya, berarti 5 60, ini jadi 10. Terus karena ini 10, kita cari lagi nih, tidak bisa ya, tidak bisa dibagi, maka kita tambahkan lagi 0, tapi di atas tidak usah pakai koma lagi ya. Kita ambil sini 12 kali 7 tadi berapa? 12 kali 6 itu 72, dikali 7 84 ya, 84. 12 kali 9 coba. 12 kali 9 itu lewat ya, 108. 12 kali 8 ya, 8 itu ada 96. Jadi sini 8, ini 96. Nah, ini seterusnya nih masih panjang ya, 4 bla bla bla, masih panjang. Ini juga masih panjang, maka kita ambil aja ya langsung 0,58. Berarti 7/12 itu jika diubah ke desimal menjadi 0,58. Oke, ini yang udah sampaikan dari pecahan biasa ke desimal. Selanjutnya kita coba dari campuran ke desimal nih ya, seperti apa ya. Dari campuran ke desimal itu Bunda ambil contoh misalnya 1/2/5. Nah, untuk campuran sendiri kita harus ubah dulu ke pecahan biasa. Nah, baru kita bisa jadikan desimal ya. Ingat, ini dikali, yang ini ditambah. Nah, di bawahnya ini si penyebutnya tetap sama 5 ya. Berarti ini 5 kali 1 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7/5 nih. Nah, bagaimana kita ubah ke desimal? Untuk ubah ke desimal itu sama seperti tadi dari pecahan biasa ke desimal. Artinya dibagi kurung. 7 di dalam, 5-nya di luar ya. Atas untuk dalam, bawah untuk di luar. Sama seperti tadi, tinggal kita bagi lagi ya. 7 dibagi 5 berapa? 5 kali berapa ya? Hasilnya 7 itu nggak ada ya. Berarti kita ambil 1 ya, 1 kali 5, yang cari yang mendekati itu 5, ini jadi 2. Nah, 2 dibagi 5 itu nggak bisa, maka kita pinjam. Ini 0, 20. Nah, karena minjam jadi koma ya. 20 bagi 5 bisa? Nah, bisa, berarti 4. Di sini 20. Oke, berarti jadi 1,4. Nah, berarti 1/2/5
5 jika diubah ke desimal menjadi 1,4. Mudah ya, mudah ya. Nah, mudah sekali. Nah, lanjut lagi, kita ke soal berikutnya lagi ya. Bunda contohkan satu soal lagi dari campuran ke desimal agar kalian lebih paham lagi. 31/4. Cara gimana tadi? Kita ubah jadi pecahan biasa dulu. Ini 4 kali 3 12 tambah 1 13 ya, 13/4. Kita ubah menjadi desimal. Tadi gimana? Dibagi kurung 13 dibagi 4. Ini berapa nih? Ya. Tinggal kita hitung lagi. 4 kali 28, 4 kali 3 ya 12. Sini jadi 1. Kita pinjam lagi 0 di sini, koma di atas. 4 kali 2, 4 kali 3. Nah, 4 kali 2 ya 8. Yang ini 2, nggak muat ya. Tambahkan 0 lagi. Dan ini jadi 5 ya, karena 20 bagi 45. Oh, maaf. Oke, jadi 0. Nah, hasilnya 3,25 ya. 3/1/4 diubah ke desimal menjadi 3,25. Oke, paham ya? Inilah penjelasan dari pecahan biasa ke kecampuran jadi desimal ya. Nah, untuk belum jelasnya, kalau jika kalian belum jelasnya ya, kalian putar-putar videonya, di ulang-ulang ya, dipelajarin lagi. Oke, berasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.